Kalau Ahilman berpesan, jaga 3 sholat sunnah. 1, sholat tahajud. Belajar bangun di sepertiga malam ya. Karena orang yang ahli tahajud itu Allah angkat kemuliaan dalam hidupnya. Mau sukses, tahajud. Mau berhasil, tahajud. Mau mudah urusan, tahajud. Maka nanti lanjutkan. Jangan tinggalkan kalau bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah 2 rakaat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Dunia. Ternyata ada cara, ada jalan. Dunia bisa kita dapatkan. Bahkan lebih baik jaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka nanti yang ketiga, sholat sunnah duha. Barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat duha di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhan. Tak bisa baca Al-Quran karena alasannya masih buta huruf atau berbata-bata. Jangan khawatir, ada berita gembira. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mendapatkan kesusahan sambil berbata-bata dalam bacaannya, apa dapatnya? Apakah dosa karena berbata-bata? Kesulitan dalam membaca, apakah itu dosa? Kata Rasulullah SAW, tidak, itu 2 pahala. 1 pahala karena dia mau membaca, 1 lagi karena kesusahan dan kesulitan yang dia hadapi saat membaca. Mohon maaf, tidak bisa baca sama sekali. Alhamdulillah masih bisa simak, dengar. Sambil naik motor, sambil kita menjalani tugas di kantor. Alhamdulillah sekarang fasilitas mudah. Dengan HP kita bisa kita dengar murattal. Sambil kita khatam 30 juz walaupun tidak mengerti. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil به الحوائج وتنال به الرغيب وحسن الخواتم ويسلم. Setiap hari kita baca Al-Fatihah 10 kali, 20 kali, 100 kali, semampu kita. Jadi wirid, keberkahannya luar biasa. Boleh menjadi doa dalam air minum kita. Setiap mau minum air dalam botol atau gelas, kita baca Al-Fatihah, tiup di dalam air, kemudian minum. Itu menjadi obat. Biasakan anak-anak kita minum air yang sudah dibacakan dalamnya suratul Fatihah. Baca 3 kali boleh, 1 kali boleh, 7 kali boleh. Habis itu tiup dalam air, boleh 3 kali. Kemudian silahkan minum. Kasih kepada anak-anak kita. Al-Fatihah sebagai obat menyembuhkan penyakit kita. Ada yang merasa gesak di hati, merasa stres kepalanya, boleh taruh tangan yang kanan di atas kepala dan baca Al-Fatihah. Di atas dada kita baca Al-Fatihah. Jangan lupa di subscribe ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana. Pak Ustadz, ada orang yang ngomong ceramah katanya baca Quran kalau nggak tahu ya artinya nggak dapat pahala. Datang nenek-nenek umur 70 tahun nangis. Ustadz, saya dengar ada orang ceramah katanya kalau baca Quran nggak paham artinya nggak dapat pahala Pak Ustadz. Saya umur sudah 70 tahun baca Quran itu nggak tahu artinya Pak Ustadz. Lalu saya bacakan ayat. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat.
Ada orang baca Quran, dengar baik-baik, diam, dapat rahmat. Dengar aja dapat rahmat nih, apalagi baca. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Akhirnya senang dia, nggak jadi dia nangis. Sebaik apapun kita, sebagus apapun tutur kata kita, selembut apapun perbuatan kita, tidak semua orang suka. Pasti orang benci. Kalaulah baik itu membuat orang suka, tak ada Abu Jahal sama Abu Lahab. Ada orang lebih baik dari Nabi Muhammad? Mana ada orang lebih baik dari Nabi Muhammad? Jadi nanti jangan antum komplain ke anak. Saya Pak Ustaz sudah berbuat baik, sudah mencurahkan rahmat kepada manusia. Kenapa mereka tak membalas? Kenapa kau komplain ke aku? Sejak kapan Tuhan mengangkat aku jadi juru bicara? Maksud saya, kita berbuat aja karena Allah. Dibalasnya macam-macam. Berarti Allah nyuruh kita dapat pahala. Nama amalnya sabar. Nanti antum akan mengalami cakap saya itu mungkin tak tertangkap antum sekarang. Majlis ilmu itu sekarang bukan hanya di masjid. Facebook majlis ilmu, YouTube bisa jadi majlis ilmu, Instagram bisa jadi majlis ilmu. Kan kalimatnya idza ra'aitum, kalau engkau lihat, bukan sekedar lewat. Bukankah di Instagram Anda bisa bikin status tentang makna ayat Quran? Ada nasihat-nasihat tuh. Cerdasnya di sini. Ya, telitinya ya Syekh Hashim di sini. Ya. Bahkan Nabi SAW memprediksi ke depan itu majlis ilmu itu tidak hanya dilewatin, kata Nabi, mungkin dilihat. Sekarang YouTube, Facebook, orang yang jauh nggak bisa datang dia lihat di YouTube. Dia lihat di TV dulu, sekarang lebih cepat lagi masuk ke handphonenya, bahkan masuk saku Pak sekarang begini. Gitu. Jadi kalau maaf sekali, kalau kajian ilmiah bahkan Al-Quran sudah masuk ke saku Anda, belum mau baca juga, dengan cara apa lagi Anda diberikan fasilitas untuk bisa mendekat kepada Allah? Jaga diri baik-baik, karena akan tiba masanya semua dinilai dengan uang. Untuk mendapatkan jabatan bukan lagi kemampuan, ini isyarat Nabi, bukan lagi kematangan, tapi uang. Akan ada peradaban materi, peradaban uang, semua dinilai dengan uang. Ingin punya kedudukan, berapa uang yang diperlukan, berapa logistiknya, istilah kekinian. Ingin dapat bisnis tender, berapa biaya yang dibutuhkan. Sekarang istilahnya diganti, bukan nyogok lagi, bukan korupsi lagi. Muncul istilah-istilah yang semuanya hubbud dunia, hubbud dunia. Hati-hati, hati-hati jamaah sekalian, hati-hati. Sekolah, cari uang, akan tiba masanya. Ini guru-guru ini mengajar itu cari uang atau cari ridha Allah? Kalau antum mengajar hanya untuk cari dunia, masuk antum dalam kategori hadis itu? Masuk antum. Bertakwa, ittaqullah, takwalah kepada Allah.
ketika Allah membuka Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah saja yang pencipta membuka Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita yang hambanya tidak mengawali aktivitas kita dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim? Saat makan Bismillahirrahmanirrahim, pakai pakaian Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sampai Nabi menerangkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau aqta. Sampai saking pentingnya Bismillahirrahmanirrahim, Nabi mengatakan setiap ada perbuatan baik gak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, terputus keberkahan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah saja memulai pakai Bismillahirrahmanirrahim. Masa kita yang hamba gak pakai bismillah? Salat sunat taubat. Kapan waktunya? Paling bagus selesai salat maghrib, nunggu isya. Situ waktu paling baik. Boleh setelah isya, boleh. Boleh sebelum duhur, boleh. Boleh setelah duhur, boleh. Boleh sebelum asar, boleh. Tapi Nabi menganjurkannya selesai salat maghrib, nunggu isya. Kenapa? Karena pergantian waktu dalam Islam bukan pukul 00, tapi pergantian waktu dalam Islam pukul beduk maghrib. Begitu beduk maghrib berarti selesai hari yang lalu, maka masuk sholat maghrib, masuk waktu yang baru. Maka kita sholat taubat. Mudah-mudahan dosa tak satu hari ini Allah ampuni, dan masuk kita hari berikutnya Allah telah mensucikan dosa. Kalau ada pilihan, termasuk dunia dan seisinya, pilih istighfar. Pilih istighfar. Karena kemuliaannya dua. Satu, istighfar itu memberikan jaminan langsung dari Allah kepada kita untuk menjadikan semua yang Allah titipkan kepada kita semua berkah dan bernilai baik. Yang kedua, istighfar itu cara paling cepat untuk mengabulkan doa. Semakin tinggi orang istighfar, terbiasa dengan istighfar, naik kendaraan, di kendaraan dia istighfar, latihan terus, dan terbiasa dengan itu. Itu ya Allah mustajab doanya. Kadang-kadang belum minta sudah diberi. Cepat sekali. Makanya istighfar itu mahal sekali. Ada seorang wanita di Tarim yang selalu bersalawat dalam hidupnya sepanjang hari. Suatu hari wanita tersebut meninggal dan kemudian dikuburkan. Pada malam pertama, anaknya bermimpi melihat ibunya di sebuah singgasana nan indah. Dia bertanya, "Wahai ibu, bagaimana keadaan ibu setelah kematian?" Ibunya menjawab, "Setelah aku dikuburkan, aku menunggu malaikat Munkar dan Nakir sampai berjam-jam, tapi mereka tidak datang juga. Setelah itu aku merasa kakiku bergerak. Tiba-tiba aku bisa berdiri, dan saat berdiri runtuhlah dinding-dinding kubur. Kemudian aku melihat cahaya dan bidadari-bidadari, serta kebun yang dipenuhi buah-buahan yang sangat banyak. Aku bertanya pada bidadari-bidadari di kebun tersebut, di manakan malaikat Munkar dan Nakir? Mengapa mereka tidak mempertanyai?" Para bidadari menjawab, "Mereka tidak akan datang kepadamu." Aku bertanya lagi, "Mengapa?" "Karena engkau sudah di surga. Ini adalah surga barzakh. Karena kau suka mengisi harimu dengan salawat yang banyak yang engkau kirimkan kepada Rasulullah," jawab bidadari-bidadari tersebut. Jangan lupa untuk membaca doa ini setelah kita melaksanakan sholat sunat duha, meskipun duha kita hanyalah 2 rakaat. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW selalu membaca doa ini setidaknya 100 kali setiap kali selesai melaksanakan sholat sunat duha. Dan doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan terimalah taubat saya, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan juga maha penyayang. Dan salah satu fadilah daripada amalan ini adalah ketika seseorang membacanya sebanyak 100 kali setelah melaksanakan salat sunat duha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlancar rezekinya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Duha tolong dijaga walaupun 2 rakaat. Duha tidak harus baca wadduha. Banyak orang
tidak salat duha. Alasannya, ana belum hafal wasyamsi wa duhaha. Saya belum hafal wa duha. Itu gara-gara dia belum hafal dua surah ini, malah dia tidak salat duha. Salat duha boleh qulhu. Salat duha boleh surah-surah atau ayat mana saja yang kita hafal. Kalau tidak hafal sama sekali, hanya Al-Fatihah, sah salat duha dengan membaca suratul Fatihah. Salat duha adalah seperti orang bersedekah terhadap seluruh anggota tubuhnya yang ada di dalam tubuhnya. Tulang-tulangnya, anggota-anggota tubuhnya semua membutuhkan sedekah setiap hari 360. Dengan salat duha mewakili kita sedekah 360 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. عبد بالباب يرتجي الاسم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا. الله يا رب الله يا ربي mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang Maha Tamuyi, buka Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang Maha Tamuyi, buka hati. Allah Allah أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. عبد بالباب يرتجي الاسم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا. أنت المعروف بالجود مقر الديون إني ملهوف. Lima pertanda bahwa Allah sudah sayang banget sama kamu. Jangan heran, kamu akan mengalami hal-hal seperti ini. Yang pertama, gampang nangis. Orang yang gampang nangis itu bukan cengeng, tapi karena hatinya lembut. Yang kedua, banyak teman datang, lalu pergi. Di sini mengajarkan,
mengajarkan kita bahwa jangan berharap kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah semata. Yang ketiga, sering merasa kesepian. Artinya, agar kamu fokus beribadah dan tidak mengejar cinta makhluk. Yang keempat, berkali-kali terbangun pada tengah malam. Dan itu pertanda bahwa Allah ingin kamu sholat tahajud dan mengadukan semua masalah kamu. Allah janji akan selesaikan. Yang terakhir, kelima, kamu akan diberi kesedihan. Karena Allah ingin mendengar curhatanmu dalam sujud. Kalau medsosmu membuat engkau jadi makin dekat dengan Allah, teruskan atau tidak? Teruskan. Kalau FB-mu isinya update status pengajian, kalau Instagrammu isinya share pengajian, teruskan atau tidak? Teruskan. Tapi kalau isinya melalaikan dari Allah, ingat, kamu pun akan ditanya tentang Instagrammu, tentang FB-mu, tentang YouTube-mu. Tontonan jadikan sebagai tuntunan. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Inilah dahsyatnya memberi pada orang tua sendiri. Jika seorang anak memberikan sebagian hartanya untuk orang tuanya walaupun sedikit, maka Allah akan membalasnya 700 kali lipat. Jika memberikannya dengan hati yang tulus dan ikhlas sehingga membuat Allah ridho terhadapnya, maka Allah akan menjawab semua doa yang dipanjatkan seorang anak tersebut. Oleh karena itu, utamakanlah orang tuamu. Berilah mereka dari hartamu walaupun hanya sebagian kecil. Jangan menunggu kaya untuk memberi orang tuamu, tapi berikanlah. Jangan takut dengan dunia. Takutlah kita kalau ditinggalkan oleh yang punya dunia. Antum punya Allah, gak ada yang kurang. Miliki Allah. La ilaha illallah tertanam dalam hati. La ilaha illallah. Merasa kita punya Allah. Kalau merasa punya Allah gak akan kekurangan antum. Yang miskin itu yang gak pernah merasa cukup, yang gak ada Allah dalam dirinya. Maksudnya gak ada la ilaha illallah. Akhirnya semua cara ditempuh. Kalau la ilaha illallah itu semuanya dipastikan baik. Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Tak akan kekurangan. Susun dengan baik. Nah, cara nyusunnya, tempatkan dulu prioritas akhiratnya. Turunkan ke bumi, jadikan sebagai aktivitas. Susun rencana. Tinggal kerjakan, nunggu meninggal. Itu aja simpel. Percuma antum takut kematian, meninggal juga. Gak usah takut meninggal itu, pasti akan dialami. Yang ada itu bersiap sebelum pulang. Istighfar itu jangan dikira biasa. Amalan istighfar itu dahsyat, Pak. Dahsyat. Itu bisa senilai dengan infak, senilai dengan sabar, senilai dengan khusyuk kepada Allah. Makanya banyak para ulama kalau punya waktu singkat, dia ingin memohon dengan banyak, dia hanya akan istighfar.
seperti waktu singkat antara dua khutbah Jumat itu. Makanya khatib mengatakan fastaghfiru, ayo istighfar aja, istighfar. Jadi kalau doa Anda terlampau banyak, Anda mendingan istighfar. Sebab istighfar itu ketika Allah ampuni dosa Anda plus dengan mengabulkan segala keinginan Anda. Diberikan seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahikafi. Bismillahimu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. TikTok isinya solawat, TikTok isinya zikir, TikTok isinya potongan-potongan tausiah. Orang dapat hidayah melalui TikTok, insyaallah. Amin ya rabbal. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau, karena ceramahmu. Aku bukan penceramah Pak Ustaz, karena tulisanmu. Aku bukan penulis novel Pak Ustaz, karena akunmu, karena Facebookmu, karena YouTubemu, karena Twittermu, karena TikTokmu. Ditonton orang, dilihat orang. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan adik-adik, anak-anak muda semua selamat dari fitnah akhir zaman. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Kullu man yarjul ghufran yarka wa yasjud lirrahman. Yafirru minasy syaitan, yafirru minasy syaitan wa yalja lirabbil azim. Allah karim, Allah karim, 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 Rahman. Puasa, banyak doa, banyak zikir, dan juga baca 1000 kali surat Al-Ikhlas. Bacanya dari pagi, dari habis subuh, ya. Nggak harus sekali duduk baca 1000. Diawali dengan bismillah untuk masing-masingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang benar bacanya. Dan usahakan sudah kamu selesaikan asar. Nah, abis asarnya kamu banyakin doa. Di hari Arafah, doa sesudah membaca 1000 kali Al-Ikhlas pada hari Arafah tidak ada yang ditolak sama Allah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim.
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم إني أسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم إني أسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
puasa, banyak doa, banyak zikir, dan juga baca 1000 kali surat Al-Ikhlas. Bacanya dari pagi, dari habis subuh, ya. Nggak harus sekali duduk baca 1000. Diawali dengan bismillah untuk masing-masingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang benar bacanya. Dan usahakan sudah kamu selesaikan asar. Nah, abis asarnya kamu banyakin doa. Di hari Arafah, doa sesudah membaca 1000 kali Al-Ikhlas pada hari Arafah tidak ada yang ditolak sama Allah. TikTok isinya solawat, TikTok isinya zikir, TikTok isinya potongan-potongan tausiah. Orang dapat hidayah melalui TikTok, insya Allah. Amin ya rabbal. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau, karena ceramahmu. Aku bukan penceramah Pak Ustaz, karena tulisanmu. Aku bukan penulis novel Pak Ustaz, karena akunmu, karena Facebookmu, karena YouTubemu, karena Twittermu, karena TikTokmu. Ditonton orang, dilihat orang. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan adik-adik, anak-anak muda semua selamat dari fitnah akhir zaman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahikafi. Bismillahimu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Istighfar itu jangan dikira biasa. Amalan istighfar itu dahsyat, Pak. Dahsyat. Itu bisa senilai dengan infak, senilai dengan sabar, senilai dengan khusyuk kepada Allah. Makanya banyak para ulama kalau punya waktu singkat, dia ingin memohon dengan banyak, dia hanya akan istighfar. Seperti waktu singkat antara 2 khutbah Jumat itu. Makanya khatib mengatakan fastaghfiru, ayo istighfar aja, istighfar. Jadi kalau doa Anda terlampau banyak, Anda mendingan istighfar. Sebab istighfar itu ketika Allah ampuni dosa Anda plus dengan mengabulkan segala keinginan Anda. Diberikan seketika. Inilah dahsyatnya memberi pada orang tua sendiri. Jika seorang anak memberikan sebagian hartanya untuk orang tuanya walaupun sedikit, maka Allah akan membalasnya 700 kali lipat. Jika memberikannya dengan hati yang tulus dan ikhlas sehingga membuat Allah ridho terhadapnya, maka Allah akan menjawab semua doa yang dipanjatkan seorang anak tersebut. Oleh karena itu, utamakanlah orang tuamu. Berilah mereka dari hartamu walaupun hanya sebagian kecil. Jangan menunggu kaya untuk memberi orang tuamu, tapi berikanlah. Jangan takut dengan dunia. Takutlah kita kalau ditinggalkan oleh yang punya dunia. Antum punya Allah, gak ada yang kurang. Miliki Allah. La ilaha illallah tertanam dalam hati. La ilaha illallah. Merasa kita punya Allah. Kalau merasa punya Allah gak akan kekurangan antum. Yang miskin itu yang gak pernah merasa cukup, yang gak ada Allah dalam dirinya. Maksudnya gak ada la ilaha illallah. Akhirnya semua cara ditempuh. Kalau la ilaha illallah itu semuanya dipastikan baik. Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Tak akan kekurangan. Susun dengan baik. Nah, cara nyusunnya, tempatkan dulu prioritas akhiratnya. Turunkan ke bumi, jadikan sebagai aktivitas. Susun rencana. Tinggal kerjakan, nunggu meninggal. Itu aja simpel. Percuma antum takut kematian, meninggal juga. Gak usah takut meninggal itu, pasti akan dialami. Yang ada itu bersiap sebelum pulang. Sholat
adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kalau medsosmu membuat engkau jadi makin dekat dengan Allah, teruskan atau tidak? Teruskan. Kalau FB-mu isinya update status pengajian, kalau Instagram-mu isinya share pengajian, teruskan atau tidak? Teruskan. Tapi kalau isinya melalaikan dari Allah, ingat, kamu pun akan ditanya tentang Instagram-mu, tentang FB-mu, tentang YouTube-mu. Tontonan jadikan sebagai tuntunan. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lima pertanda bahwa Allah sudah sayang banget sama kamu. Jangan heran, kamu akan mengalami hal-hal seperti ini. Yang pertama, gampang nangis. Orang yang gampang nangis itu bukan cengeng, tapi karena hatinya lembut. Yang kedua, banyak teman datang, lalu pergi. Di sini mengajarkan kita bahwa jangan berharap kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah semata. Yang ketiga, sering merasa kesepian. Artinya, agar kamu fokus beribadah dan tidak mengejar cinta makhluk. Yang keempat, berkali-kali terbangun pada tengah malam. Dan itu pertanda bahwa Allah ingin kamu sholat tahajud dan mengadukan semua masalah kamu. Allah janji akan selesaikan. Yang terakhir, kelima, kamu akan diberi kesedihan. Karena Allah ingin mendengar curhatanmu dalam sujud. مرحبا
duha tolong dijaga walaupun 2 rakaat. Duha tidak harus baca wadduha. Banyak orang tidak salat duha. Alasannya, ana belum hafal wasyamsi wadduhaha. Saya belum hafal wadduha. Itu gara-gara dia belum hafal 2 surah ini, malah dia tidak salat duha. Salat duha boleh qulhu. Salat duha boleh surah-surah atau ayat mana saja yang kita hafal. Kalau tidak hafal sama sekali, hanya Al-Fatihah, sah salat duha dengan membaca suratul Fatihah. Salat duha adalah seperti orang bersedekah terhadap seluruh anggota tubuhnya yang ada di dalam tubuhnya. Tulang-tulangnya, anggota-anggota tubuhnya semua membutuhkan sedekah setiap hari 360. Dengan salat duha mewakili kita sedekah 360 kali. Jangan lupa untuk membaca doa ini setelah kita melaksanakan sholat sunat duha, meskipun duha kita hanyalah 2 rakaat. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW selalu membaca doa ini setidaknya 100 kali setiap kali selesai melaksanakan sholat sunat duha. Dan doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan terimalah taubat saya. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan juga Maha Penyayang. Dan salah satu fadilah daripada amalan ini adalah ketika seseorang membacanya sebanyak 100 kali setelah melaksanakan salat sunat duha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlancar rezekinya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada seorang wanita di Tarim yang selalu bersalawat dalam hidupnya sepanjang hari. Suatu hari wanita tersebut meninggal dan kemudian dikuburkan. Pada malam pertama, anaknya bermimpi melihat ibunya di sebuah singgasana nan indah. Dia bertanya, "Wahai ibu, bagaimana keadaan ibu setelah kematian?" Ibunya menjawab, "Setelah aku dikuburkan, aku menunggu malaikat Munkar dan Nakir sampai berjam-jam, tapi mereka tidak datang juga. Setelah itu aku merasa kakiku bergerak. Tiba-tiba aku bisa berdiri, dan saat berdiri runtuhlah dinding-dinding kubur. Kemudian aku melihat cahaya dan bidadari-bidadari, serta kebun yang dipenuhi buah-buahan yang sangat banyak. Aku bertanya pada bidadari-bidadari di kebun tersebut, di manakan malaikat Munkar dan Nakir? Mengapa mereka tidak mempertanyai?" Para bidadari menjawab, "Mereka tidak akan datang kepadamu." Aku bertanya lagi, "Mengapa?" "Karena engkau sudah di surga. Ini adalah surga barzakh. Karena kau suka mengisi harimu dengan salawat yang banyak yang engkau kirimkan kepada Rasulullah," jawab bidadari-bidadari tersebut. Salat sunat taubat. Kapan waktunya? Paling bagus selesai salat maghrib, nunggu isya. Situ waktu paling baik. Boleh setelah isya, boleh. Boleh sebelum duhur, boleh. Boleh setelah duhur, boleh. Boleh sebelum asar, boleh. Tapi Nabi menganjurkannya selesai salat maghrib, nunggu isya. Kenapa? Karena pergantian waktu dalam Islam bukan pukul 00, tapi pergantian waktu dalam Islam pukul beduk maghrib. Begitu beduk maghrib berarti selesai hari yang lalu, maka masuk sholat maghrib, masuk waktu yang baru. Maka kita sholat taubat. Mudah-mudahan dosa tak satu hari ini Allah ampuni, dan masuk kita hari berikutnya Allah telah mensucikan dosa. Kalau ada pilihan, termasuk dunia dan seisinya, pilih istighfar. Pilih istighfar. Karena kemuliaannya 2. 1, istighfar itu memberikan jaminan langsung dari Allah kepada kita untuk menjadikan semua yang Allah titipkan kepada kita semua berkah dan bernilai baik. Yang kedua, istighfar itu cara paling cepat untuk mengabulkan doa. Semakin tinggi orang istighfar, terbiasa dengan istighfar, naik kendaraan, di kendaraan dia istighfar, latihan terus, dan terbiasa dengan itu. Itu ya Allah mustajab doanya. Kadang-kadang belum minta sudah diberi. Cepat sekali. Makanya istighfar itu mahal sekali.
Ketika Allah membuka Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah saja yang pencipta membuka Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita yang hambanya tidak mengawali aktivitas kita dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim? Saat makan Bismillahirrahmanirrahim, pakai pakaian Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sampai Nabi menerangkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau aqta. Sampai saking pentingnya Bismillahirrahmanirrahim, Nabi mengatakan setiap ada perbuatan baik gak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, terputus keberkahan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah saja memulai pakai Bismillahirrahmanirrahim. Masa kita yang hamba gak pakai bismillah? Jaga diri baik-baik, karena akan tiba masanya semua dinilai dengan uang. Untuk mendapatkan jabatan bukan lagi kemampuan. Ini isyarat Nabi. Bukan lagi kematangan, tapi uang. Akan ada peradaban materi, peradaban uang. Semua dinilai dengan uang. Ingin punya kedudukan, berapa uang yang diperlukan? Berapa logistiknya, istilah kekinian? Ingin dapat bisnis tender, berapa biaya yang dibutuhkan? Sekarang istilahnya diganti, bukan nyogok lagi, bukan korupsi lagi. Muncul istilah-istilah yang semuanya hubbud dunia. Hubbud dunia. Hati-hati, hati-hati jamaah sekalian, hati-hati. Sekolah, cari uang, akan tiba masanya. Ini guru-guru ini mengajar untuk cari uang atau cari ridha Allah. Kalau antum mengajar hanya untuk cari dunia, masuk antum dalam kategori hadis itu. Masuk antum. Bertakwa, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Sebaik apapun kita, sebagus apapun tutur kata kita, selembut apapun perbuatan kita, tidak semua orang suka. Pasti orang benci. Kalaulah baik itu membuat orang suka, tak ada Abu Jahal sama Abu Lahab. Ada orang lebih baik dari Nabi Muhammad? Mana ada orang lebih baik dari Nabi Muhammad? Jadi nanti jangan antum komplain ke anak, saya Pak Ustaz sudah berbuat baik, sudah mencurahkan rahmat kepada manusia, kenapa mereka tak membalas? Kenapa kau komplain ke aku? Sejak kapan Tuhan mengangkat aku jadi juru bicara? Maksud saya, kita berbuat aja karena Allah, dibalasnya macam-macam. Berarti Allah nyuruh kita dapat pahala. Nama amalnya sabar. Nanti antum akan mengalami cakap saya itu mungkin tak tertangkap antum sekarang. Majlis ilmu itu sekarang bukan hanya di masjid. Facebook majlis ilmu, YouTube bisa jadi majlis ilmu, Instagram bisa jadi majlis ilmu. Kan kalimatnya idza ra'aitum, kalau engkau lihat, bukan sekedar lewat. Bukankah di Instagram Anda bisa bikin status tentang makna ayat Quran? Ada nasihat-nasihat. Tuh, cerdasnya di sini. Ya, telitinya, ya Syekh Hashim di sini. Ya. Bahkan Nabi SAW memprediksi ke depan, itu majlis ilmu itu tidak hanya dilewatin, kata Nabi, mungkin dilihat. Sekarang YouTube, Facebook, orang yang jauh nggak bisa datang, dia lihat di YouTube. Dia lihat di TV dulu, sekarang lebih cepat lagi, masuk ke handphonenya, bahkan masuk saku Pak sekarang begini. Gitu. Jadi kalau maaf sekali, kalau kajian ilmiah bahkan Al-Quran sudah masuk ke saku Anda, belum mau baca juga, dengan cara apa lagi Anda diberikan fasilitas untuk bisa mendekat kepada Allah? إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا
Pak Ustadz, ada orang yang ngomong ceramah katanya baca Quran kalau nggak tahu ya artinya nggak dapat pahala. Datang nenek-nenek umur 70 tahun nangis. Ustadz, saya dengar ada orang ceramah katanya kalau baca Quran nggak paham artinya nggak dapat pahala Pak Ustadz. Saya umur sudah 70 tahun baca Quran itu nggak tahu artinya Pak Ustadz. Lalu saya bacakan ayat. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Ada orang baca Quran, dengar baik-baik, diam, dapat rahmat. Dengar aja dapat rahmat nih, apalagi baca. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Akhirnya senang dia, nggak jadi dia nangis. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yusna. Setiap hari kita baca Al-Fatihah 10 kali, 20 kali, 100 kali, semampu kita. Jadi wirid, keberkahannya luar biasa. Boleh menjadi doa dalam air minum kita. Setiap mau minum air dalam botol atau gelas, kita baca Al-Fatihah, tiup di dalam air, kemudian minum. Itu menjadi obat. Biasakan anak-anak kita minum air yang sudah dibacakan dalamnya suratul Fatihah. Baca 3 kali boleh, 1 kali boleh, 7 kali boleh. Habis itu tiup dalam air, boleh 3 kali, kemudian silahkan minum. Kasih kepada anak-anak kita. Al-Fatihah sebagai obat menyembuhkan penyakit kita. Ada yang merasa gesak di hati, merasa stres kepalanya, boleh taruh tangan yang kanan di atas kepala dan baca Al-Fatihah. Di atas dada kita baca Al-Fatihah. Jangan lupa di subscribe ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ahilman berpesan, jaga 3 sholat sunnah. 1 sholat tahajud. Belajar bangun di sepertiga malam ya. Karena orang yang ahli tahajud itu Allah angkat kemuliaan dalam hidupnya. Mau sukses tahajud, mau berhasil tahajud, mau mudah urusan tahajud. Maka nanti lanjutkan. Jangan tinggalkan kalau bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah 2 rakaat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Dunia. Ternyata ada cara, ada jalan. Dunia kita bisa kita dapatkan. Bahkan lebih baik jaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka nanti yang ketiga, sholat sunnah duha. Barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat duha di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhan. Tak bisa baca Al-Quran karena alasannya masih buta huruf atau berbata-bata. Jangan khawatir, ada berita gembira. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mendapatkan kesusahan sambil berbata-bata dalam bacaannya, apa dapatnya? Apakah dosa karena berbata-bata? Kesulitan dalam membaca, apakah itu dosa? Kata Rasulullah SAW, tidak, itu 2 pahala. 1 pahala karena dia mau membaca, 1 lagi karena kesusahan dan kesulitan yang dia hadapi saat membaca. Mohon maaf tidak bisa baca sama sekali, alhamdulillah masih bisa simak, dengar. Sambil naik motor, sambil kita menjalani tugas di kantor, alhamdulillah sekarang fasilitas mudah. Dan HP kita bisa kita dengar murattal sambil kita khatam 30 juz walaupun tidak mengerti.